Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengapa Donald Trump cepat sekali balik arah terkait tarif dagang? Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya dalam beberapa hari setelah mengguncang dunia tiba-tiba berbalik arah dari kebijakan perang dagang globalnya. Kecuali satu, Trump mempertahankan pertempurannya melawan Tiongkok dengan terus melipat gandakan tarif resiprokal ekspor Cina ke Amerika. Trump menunda penerapan imbal balik ke puluhan negara yang sebelumnya dia umumkan di Liberation Day. Sejenak para pelaku dagang global bisa menahan napas meski tetap menyisakan ketidakpastian ekonomi secara mendalam. Kita akan melihat di hari-hari ke depan perang ekonomi sesungguhnya hanya akan terjadi antara Amerika melawan Tiongkok. Tidak murni perang dagang, tetapi memiliki dimensi politis tentang bagaimana Trump ingin membawa Amerika sepenuhnya mengontrol dunia. Lalu benarkah Amerika akan kembali menguasai industri manufaktur global seperti yang ada di benak Donald Trump? Kamal Munir, seorang profesor di Universitas Cambridge, Inggris, menjelaskan secara apik pandangannya tentang efek globalisasi bagi Amerika. Munir adalah profesor kebijakan strategis di Jad Business School, University of Cambridge. Ia mengawali tulisannya di situs jaringan media aljazeera.com dengan menggambarkan suasana di jamuan makan malam di Gedung Putih pada tahun 2011. Saat itu, bos Apple, Steve Jobs, ditanya Presiden Barack Obama tentang apa yang diperlukan untuk membuat iPhone di Amerika Serikat. Steve Jobs tahu kemana arah pertanyaan Obama. Pekerjaan-pekerjaan itu tidak akan kembali, jawab Steve Jobs. Rantai pasukan dan ekosistem yang menopang produksi produk berteknologi tinggi seperti iPhone butuh waktu bertahun-tahun untuk berjalan. Keterampilan, kemampuan, dan hubungan yang terlibat butuh waktu lebih lama untuk berkembang. Pabrik tidak begitu saja diambil dari satu tempat dan dipindahkan ke tempat lainnya. 14 tahun kemudian, Donald Trump memutuskan untuk mencobanya. Pada hari pembebasan, ia mengumumkan tarif yang luas yang tidak hanya bersifat timbal balik, tetapi berdasarkan gagasan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan Amerika. Hal ini telah membuat ekonomi dunia menjadi kacau dan membuat pasar anjlok di bawah tekanan terutama dari Wall Street. Setelah dikecam dari segala arah, Presiden Trump menunda tarif yang lebih tinggi selama 90 hari, tetapi tetap menaikkannya khusus untuk Tiongkok. Pasar agak pulih, tetapi ketidakpastian tetap ada dan bahkan mungkin telah menyebabkan beberapa kerusakan permanen dengan dimasukkan ke dalam biaya modal. Banyak analisis sejak pengumuman tentang tarif difokuskan pada rumus yang digunakan untuk menghitungnya dan pemahaman ekonomi yang salah yang menjadi dasar kebijakan baru tersebut. Rumus tarif tentu saja tidak mengukur apa yang menurut Presiden diukurnya. Amerika juga tidak masuk akal untuk membuat semuanya sendirian. Ada hal-hal yang kita beli dalam kehidupan kita masing-masing tanpa mengharapkan penjual untuk membeli sesuatu dari kita. Menurut Kamal Munir, jika suatu negara mencoba membangun segalanya, ia tidak dapat mengkhususkan diri. Ini berarti penurunan produktivitas dan negara menjadi kurang kompetitif di banyak bidang yang ingin dikuasainya. Ceteris paribus, penerapan tarif menyeluruh akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat, tetapi ada baiknya untuk memahami alasan di baliknya. Ini bukan karena Amerika diperas oleh negara lain seperti selalu dikatakan Trump. Masalah daya saing Amerika berakar pada globalisasi produksi. Lebih khusus lagi, dalam kasus Amerika, ini adalah sindrom Tiongkok atau guncangan Tiongkok, istilah yang dicetuskan David Dorn dan Gordon Hanson dalam makalah mereka di tahun 2013. Sebagai akibat dari banjir impor dari Tiongkok, diperkirakan 2 hingga 3 juta pekerjaan manufaktur Amerika hilang antara tahun 1999 dan 2011. Lebih banyak lagi yang hilang sejak saat itu. Beberapa wilayah, terutama tempat industri bersaing langsung dengan Tiongkok di Midwest dan Selatan, terpukul keras. Hilangnya pekerjaan ini tidak diimbangi oleh pekerjaan baru di wilayah yang sama dengan masyarakat yang terkena dampak mengalami upah yang lebih rendah, pengangguran yang lebih tinggi, dan peningkatan kecanduan opioid, ketidakstabilan sosial, dan polarisasi politik. Bahkan pekerja di luar sektor manufaktur mengalami stagnasi upah, terutama mereka yang tidak memiliki gelar sarjana, karena pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif dan daya tawar melemah.
Janji bahwa pekerja yang telantar dapat belajar membuat kode atau pindah ke pekerjaan teknologi seringkali gagal. Banyak pekerja tidak dapat dengan mudah mengikuti pelatihan ulang atau pindah, terutama yang lebih tua atau mereka yang berada di komunitas yang tertekan. Dengan globalisasi, Wall Street telah diuntungkan, tetapi tidak dengan Main Street. Namun bukan hanya produk bernilai tambah rendah. Neraca perdagangan Amerika dalam produk teknologi canggih juga negatif. Pada tahun 2024, negara itu mengalami defisit hampir 300 miliar dolar Amerika dalam kategori tersebut. Amerika telah meminjam untuk membiayai defisit dan untuk terus mengkonsumsi. Strategi ini pada dasarnya tidak berkelanjutan dan sesuatu harus diubah. Apakah pengenaan tarif di seluruh dunia merupakan jawaban atas masalah daya saing Amerika? Tergantung pada apa yang ingin dicapai Amerika melalui hal itu. Apakah itu daya ungkit, akses tanpa batas ke pasar negeri, atau mengembalikan semua pekerjaan yang telah dialihdayakan selama bertahun-tahun. Mengenai daya ungkit, Amerika mungkin dapat melakukan beberapa transaksi, tetapi dengan mengorbankan daya beli Amerika. Amerika mungkin juga dapat membuat negara-negara menurunkan beberapa hambatan terhadap ekspor Amerika, tetapi hal itu tidak akan menyelamatkan General Motors atau Ford. Mengenai pengembalian pekerjaan, Menteri Perdagangan Amerika Howard Lutnick mengatakan pabrik-pabrik yang kembali ke Amerika Serikat sebagian besar akan dijalankan oleh robot. Memaksa negara dan perusahaan untuk berinvestasi di Amerika hanya akan berhasil sampai sejauh itu. Memindahkan ekosistem di sekitar produk tertentu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jika tujuan Amerika adalah untuk mendapatkan kembali dominasinya dalam inovasi, pengembangan, dan manufaktur, memangkas dana penelitian secara menyeluruh juga tidak masuk akal. Mengejar penelitian universitas, menghilangkan milik bersama yang diuntungkan oleh perusahaan Amerika, dan itu adalah tujuan yang sia-sia. Jika idenya adalah untuk membalikkan perusahaan outsourcing yang diandalkan untuk menghasilkan kekayaan bagi investor, itu seperti memasukkan kembali pasta gigi ke dalam tabungnya. Berapa lama Donald Trump bersedia untuk bertahan? Tekanan sudah meningkat dari aktor-aktor yang kuat dan garis-garis patahan muncul dalam Partai Republik. Sikap balas dendam Tiongkok tidak membantu. Tarif tidak mungkin berhasil untuk Trump, dan bertahan dengan strategi ini dan meningkatkan inflasi tidak akan membantunya dalam pemilihan paruh waktu. Tetapi masalah Wall Street versus Main Street hanya akan bertambah buruk, dan seseorang, baik Trump atau penggantinya, perlu mengatasinya. Hal senada dikemukakan Vitaly Rumshin, jurnalis dan analis politik Rusia di situs Russia Today. Rumshin mengingatkan sepanjang kampanye kepresidenannya, Trump berjanji untuk memberi pelajaran kepada semua mitra dagang Amerika. Sesuai sifatnya, ia tidak membuang waktu untuk menguji teori itu. Pada bulan Februari 2025, ia meluncurkan balon percobaan dengan mengenakan tarif pada impor dari Kanada dan Meksiko. Dalihnya, mereka tidak melakukannya cukup banyak hal untuk mengekang migrasi dan perdagangan narkoba. Ottawa dan Mexico City dengan cepat datang ke meja perundingan, memvalidasi keyakinan Trump bahwa tongkat tarif dapat mengalahkan negara lain untuk berunding. Keberhasilan itu membuatnya berani untuk mencoba strategi yang sama secara global. Jadi ia melakukannya. Apa yang terjadi selanjutnya sejujurnya lebih menghibur daripada yang diharapkan banyak orang. Pasar jatuh, harga minyak anjlok, para ekonom meramalkan resesi. Orang Amerika mulai menimbun makanan dan persediaan. Media berlomba-lomba untuk saling mengalahkan dengan julukan paling konyol untuk kekacauan yang sedang berlangsung. Sementara itu, Gedung Putih dengan tenang bersikeras bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Apa sebenarnya rencananya? Trump sendiri menjelaskan dengan cukup jelas, membuat dunia menjilati pantatnya. Ini pada dasarnya adalah buku pedoman klasik Trump yang oleh sebagian orang disebut sebagai strategi psikopatnya. Dia menciptakan krisis, lalu menawarkan untuk meredakannya sebagai isyarat niat baik, menuntut konsesi sebagai balasannya. Dalam kasus ini, konsesi tersebut mencakup perbaikan defisit perdagangan Amerika dan memaksa produksi industri kembali ke negaranya itu. Namun kali ini, Trump mungkin telah bertindak berlebihan. Memulai perang dagang dengan seluruh dunia secara bersamaan tidak hanya mengguncang pemerintah, tetapi juga mengguncang warga Amerika di dalam negeri. Ketika realitas potensi resesi melanda, peringkat persetujuan Trump anjlok. Banyak orang di masyarakat mulai memandang presiden dan timnya sebagai kurang kompeten. Reaksi keras yang meluas memberi kesempatan langkah Demokrat untuk melakukan serangan.
Unjuk rasa anti tarif bermunculan di seluruh negeri yang diselenggarakan oleh kelompok dan aktivis liberal. Trump menghadapi teguran publik dari Barack Obama dan Kamala Harris. Anggota Kongres Al Green bahkan mengumumkan rencana untuk memperkenalkan pasal-pasal pemaksulan untuk ketiga kalinya. Senator Republik Ted Cruz, Ketua Komite Perdagangan Senat, memperingatkan potensi pertumpahan darah bagi partainya dalam pemilihan paruh waktu 2026 jika tarif memicu resesi skala penuh. Para miliarder di Wall Street, banyak diantaranya yang mendukung Trump, menyuarakan ketidaksenangan mereka. Paling menonjol adalah Elon Musk, sekutu dekat Trump, yang secara terbuka mengkritik penasihat perdagangan Trump, Peter Navarro, dan memanggilnya idiot dan lebih bodoh dari sekantong kentang. Menghadapi tekanan politik, keuangan, dan publik, pemerintahan Trump bertindak cepat. Pada tanggal 9 April 2025, Trump mengklaim 75 negara telah menghubunginya untuk bernegosiasi. Sebagai tanggapan, ia menurunkan tarif menjadi 10% untuk jangka waktu 90 hari dengan menganggapnya sebagai peluang untuk negosiasi. Namun tidak semua orang mengalah, khususnya Tiongkok telah terbukti menjadi musuh yang jauh lebih tangguh. Perang dagang Amerika-Tiongkok terus meningkat dengan tarif balasan yang kini mencapai 145% dan akan terus meningkat. Jika terus berlanjut, perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia itu dapat menyusut hingga 80% dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi kedua belah pihak. Jadi apa selanjutnya? Dua skenario tampaknya mungkin terjadi. Trump menekan mitra dagangnya agar segera mengalah dan menyatakan kemenangan, atau ia pergi di tengah jalan dan menemukan gangguan baru seperti yang ia lakukan dengan Ukraina. Ingat kehebohan ketika Trump berjanji untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina dalam waktu 24 jam atau bahkan dalam 100 hari. Saat menjadi jelas bahwa hal itu tidak akan terjadi, Gedung Putih berhenti membicarakannya sama sekali. Itulah gaya Trump. Ciptakan tontonan, kuasai berita utama, lalu diam-diam pergi begitu hal itu berhenti bekerja. Jangan lupa, ia masih punya beberapa kartu yang tersisa untuk dimainkan. Gaza misalnya, yang pernah ia dijuluki sebagai Riviera Timur Tengah, atau isu nuklir Iran, salah satu favoritnya dari ide-ide cemerlang yang belum terwujud. Ada juga rencana penguasaan Greenland dan terusan Panama. Jadi dengan Trump, maka sekarang kita melihat selalu akan ada lebih banyak kegilaan di depan mata. Celakanya, bagian yang paling menakutkan adalah terkadang ia berhasil. Tribuners, Tiongkok sebagai satu-satunya lawan yang tersisa dalam perang dagang dahsyat melawan Amerika, ini akan terus maju. Beijing sudah bersumpah untuk meladeni apapun yang dilakukan Washington. Tidak hanya perang ekonomi, tetapi juga jika sampai pecah, perang militer. Cina memiliki skenario-nya sendiri dan tidak takut apapun karena sepanjang 5.000 tahun sejarahnya, Tiongkok tetap bertahan, bahkan sangat maju. Zhao Xiaolin, duta besar Tiongkok untuk Qatar, memperingatkan perang ala Trump mengancam stabilitas rantai industri dan pasokan global. Tarif timbal balik Trump pada akhirnya akan menjadi bumerang. Konsumen Amerika pasti akan terguncang karena tingginya pengeluaran rumah tangga. Tarif timbal balik juga akan meningkatkan biaya produksi, melemahkan daya saing bisnis Amerika, dan akhirnya mendorong resesi. Perang dagang dan tarif resiprokal tidak akan memunculkan pemenang. Proteksionisme tidak akan menghasilkan apa-apa. Kenaikan tarif yang dilakukan dengan dalih timbal balik merupakan tindakan intimidasi sepihak yang tidak menguntungkan siapapun. Jadi melawan Tiongkok, Trump sedang berada di jalur berbahaya yang bisa membunuh ekonomi negerinya sendiri.